الرحمن الرحيم Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan insyaallah zahir dan batin, kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati, sehingga dengan seluruh nikmat dan karunia yang Allah berikan itu kita bisa hadir di rumah ibadah yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin yang hadir rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, anak-anak kita yang hadir rahimakumullah. Kembali kita pada malam ini kajian ta'lim kita menyambung dan membahas pembahasan yang telah kita kupas. Kalau bulan kemarin itu kita membahas masalah menyinggung situasi dan kondisi di Palestina. Itu yang coba kita angkat kemarin. Tapi walaupun seperti itu Bapak Ibu, aniang menurut awak di situ ndak aniang itu dong. Makanya kita jangan tinggal diam, tetap selalu doakan saudara kita. Masih hampir setiap hari ada pembunuhan. Kecewa kan tenang dah, karena siko memang ada pembunuhan siko dong. Tapi kalau di sana setiap hari, bukan satu dan dua orang. Sampai kalawi pulang ni lawi beko namo sepulangnya. Kadang lejo badannya, kadang ndak. Padahal seorang istri menginginkan suaminya bawa uang pulang. Seorang anak menginginkan ayahnya bawa uang pulang, bawa bekal. Tapi tahu-tahulah lah meninggal dibunuh. Dan banyak-banyak yang lain. Jadi tetap Bapak Ibu kita doakan saudara kita agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih aman, tenang, damai, bisa ibadah, bisa wirid kajian, bisa sekolah, masih bisa makan normal seperti biasa. Maka berusahalah kita untuk semaksimal mungkin jangan sampai terjadi di negara kita hal-hal yang seperti itu. Dan itu tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu, tidak tertutup kemungkinan. Kalaulah banyak orang-orang yang ingin menguasai, tentu dia ingin menguasai lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita yang biasa membahas masalah yang berkenaan dengan fikih ibadah. Kita membahas beberapa pembahasan kemarin, beberapa kali pertemuan bicara masalah keutamaan amalan atau ibadah wudu. Bulan kemarin kita arahkan kepada bicara masalah Palestina. Dan sebelum kita lanjutkan, ada tawaran kepada Bapak Ibu dulu
Karena ini kan pertemuan rutinan kita. Pertama, di lanjutan pembahasan wudu awak. Yang kedua, dalam kondisi yang mendesak sekarang, bicara masalah hal-hal yang terang Bu. Hal-hal yang berkenan bicara dengan masalah cara memilih pemimpin di dalam Islam. Itu ada dua pilihan itu. Makan dak ibu dia gia. Itu. Beko kalau ndak seperti itu, beko ndak ada kesempatan awak dah sih. Gitu. Ada jemaah yang kayak gitu. Kan sesuai kondisi dan situasi. Contoh lewat kan pemilu. Gitu. Kemarin kita bicara masalah wudu, keutamaan amalan wudu, anjuran menyempurnakan ibadah wudu. Karena gunanya amalan wudu itu, nanti berjenjang dia itu, kan sampai nanti doa-doa di dalam pelaksanaan wudu itu, Allah wa buik, cuman sayang lupa untuk kopi. Nih udah kita buatkan. Mulai dari istinja bersuci, kemudian doa sesudah bersuci. Kita udah tahu tuh, kalau lah tahu kok dilanjutkan aja. Doa melihat air, doa memakai air, doa ketika mencuci telapak tangan. Ada di sini sampai nanti terakhir. Membasuh kepala, membasuh tangan kanan, tangan kida, membasuh kedua, talingo kanan, talingo suo. Ada membasuh kaki, kaki suo, kaki kida. Ada. Kanan je suo sama ya. Kiri je kida. Berarti lain dak lalu ibu ya. Ada di sini. Tapi dek alun fotokopi. Ala fotokopian tapi untuk jemaah lain gitu kan. Untuk jemaah kita lupa sih kok. Itulah. Kalau do yang dakek kau situ kopi kau cari ada di luar Ustaz. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi nanti dalam pembahasan kalau ada akan kita dialogkan, boleh nanti kita diskusikan. Kemarin kita sudah sampai bicara masalah amalan wudu. Perbuatan wudu itu bisa menghapus dosa kita mulai dari wudu sampai kita melaksanakan sholat. Belum sholat itu? Belum sholat, tapi dosa kita sudah diampuni. Itu kehebatannya. Ma minim ri'im yatawadda, siapa yang berwudu, seseorang itu berwudu, fayuhsinu, kemudian dia memperbaiki wudunya. Jadi wudu jangan asal-asalan. Illa ghufira lahu, kecuali dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma bainahu wa bainas shalah. Jadi antara wudu sampai dia melaksanakan salat hatta yusolliha. Jadi begitu hebatnya amalan wudu itu. Makanya sering diingatkan, kalau awak lah tahu wudu itu menjadi pakaian bagi awak. Kama saja bau dua. Tadi yang mau dari rumah bau dua dulu. Tapi sampai di sini wudu lagi. Itu nanti ada ketentuannya itu. Namanya perbaharui wudu. Jadi dulu wudu. Awak siap maghrib tadi kan lah wudu tuh. Beko mau sholat isya, bau dua balik. Ada je yang tak wudu, ini ada masalah. Boleh dipakai wudu yang tadi itu boleh, selagi wudu itu tidak batal. Gitu, tidak batal wudu itu doh, boleh dipakai untuk sholat isya, boleh. Tapi kalau kita berwudu lagi, itu namanya jadi dulu wudu. Berapa nilainya? Ini rahasianya apa ibu? Bu, lihat aja lah. Membonde-onde.
Kalau solat berjamaah bara nilai kelipatan darjat 27. Ada hadis 25, ada 27, ada 28. Yang terkenal itu 27. Bisa ini wa isyrina darajah 27. Kalau wudu dia wudu tadi itu masih sah, boleh dipakai, belum batal. Tapi kita wudu lagi, itu namanya jadi dulu wudu, memperbarui wudu, maka nilainya 50. Kan hebat tuh. Kecuali kalau bagi nampak nakui juai ndak ada. Nyo kan ada panakui juai itu. Dengan sebab-sebab. Kan ada mungkin de penyakian namanya itu. Kalau kan itu dingin tarui gitu. Jadi siapa yang memperbarui wuduknya sementara wuduk yang tadi itu masih sah, boleh dipakai, kemudian diperbaruinya, maka nilai kelipatannya itu 50. Kan luar biasa tuh. Itu referensinya di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Babu. Halo. Bertanya ibu. Kalau bata tu lah jale tu mah. Awak cerita ndak bata tadi dah. Kalau lah bata tu lah jale tu. Wajib berwudu. Cerita awak tadi kan ndak bata dah. Berang sih ibu mah. Lah, kalau bata wudu lihat. Tu jelas. Kini wudu awak ndak bata dah. Makan bakwan. Ndak adalah sekarang makanlah. Makan dan minum tidak membatalkan wudu. Tapi jangan makan kepanjang saya. Nanti ada hal-hal yang membatalkan wudu itu. Karena Rasulullah setelah berwudu mau dengar kalau ada penjelasan dengar supaya tidak salah nyambung. Rasulullah setelah berwudu, kemudian beliau mau keluar rumah, pergi sholat berjamaah ke masjid. Tahu-tahu ada istri beliau lah siap memasak, tak letak di tepi meja, itu kan? Beliau cicip sedikit dulu, gitu. Dan beliau tidak mengulangi wudu. Berarti makan dan minum tidak membatalkan wudu. Gitu. Tapi jangan terlalu itu dijadikan sebagai alasan beko pupu salah makan saya dia dulu, beko enggak usah wudu lah. Gitu. Tahu-tahu beko sedang makan kira ni makan goreng ayam gitu kan, sedang sholat menyumbu siko tu atau makan kok kadi dulu entahlah kok kadi buang nyo ayam gitu kan. Tu pandang lo pikir dia kan, kok kadi dulu makan sedang sholat batal, kok kadi buang nyo ayam ibu tak boleh. Makanya nanti akan sampai nanti berwuduk itu sebelum wuduk tu sebaiknya bersiwak, gitu. Bersiwak itu kalau di awak bergundar gigi, gitu. Ada katanya bu boleh. Jadi amalan wuduk bu, halo, amalan wuduk bisa menghapus dosa kita sampai kita melaksanakan sholat. Gitu. Kalau rukun wuduk rasanya ada ndak tahu loh, lah tahu tu. Lah bisa. Kalau bau wuduk lah bisa tu. Tinggal tangan tuang awak sorang-sorang selai. Rukun wuduk satu. Apa? Niat apa? Ya niat wudu, nak niat solat dah. Kau niat solat lah kau. Niat wudu. Niat wudu bahasa Arab ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Tu bahasa anu tu, bahasa Timur Tengah tu. Bahasa Rasul. Kalau bahasa awaan dah ada, sengaja aku berwudu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Kemudian alai sesudah itu siap niat mengawalai membasuh muka awak ya, je muka kawan lah. Basuh muka, ma batihnya muka.
mulai dari tumbuh rambut sampai ke dagu, mulai dari sikoh anak telinga sampai ke maria, wajib basah. Lain terang bu? Mengawat dia gagah nampak apa? Ya, bergema. Ya, jadi itu basah tuh. Sunnahnya meniga kalikan bilangan, lebih dari 3 jadi hijau. Nah gitu. Tapi kalau 3 kali itu sunnah, udah penuh sunnahnya itu. Kalau sekali belum penuh sunnahnya. Kalau lebih tidak ada larangan. Nyo ada rukun wudu, ada sunnah wudu. Sunnah itu nilai tambah. Siap membasuh muka, apa lagi? Membasuh kedua tangan sampai mata siku. Meniga kalikan bilangan sunnah. Mendahulukan yang kanan sunnah. Gitu. Tapi nan jale membasuh tangan ilal marafiq sampai mata siku itu hukumnya wajib. Ingat, membasuh kedua tangan sampai mata siku. Dari mana mulai itu? Dari ujung tangan. Ya, ujung jari jadilah. Ujung tangan, kau tak tahu ujung tangan ujung jari. Gitu. Ini kadang-kadang beda sama ujung jari ujung tangan gitu kan. Di siko gitu kan. Tempat lain semua. Ya, mulai siko sampai kamari. Itu na ilal marafiq tu. Ndak dari siko doh. Ya. Doh. Atau kalau pakai lediang ni kau. Tapi sisinya masalah kau. Kalau balabiah tu sunnah. Kemarin lagi disampaikan tu mah. Ternyata lebih dari yang wajib itu nanti akan menjadi perhiasan di akhirat. Untuk jalannya boleh ibu buka di YouTube tu. Lah kita bahas tu. Pertemuan awal dulu tu. Jadi kalau lebih dari siku ku bah sunnah. Bahkan mohon maaf Rasulullah sampai basah ikut beliau anu mau gua. Tu lagan hanya bunyi katia tu kan. Jadi makanya salah besar awak menjadi public figure, disorot televisi, ditonton Indonesia Raya, bau dua ndak berbuka dengan sampai ziko tu nya. Itu mah rusak Islam tu. Rusak. Jadi selebriti lu ke. Contoh mana tahu kok ada itu kan. Di negara awak kok kan ada dah. Jadi penting harus tahu awak, hati-hati. Membasuh kedua tangan sampai mata siku. Pahami redaksinya Pak Ibu ya. Berarti mulai dari siko sampai kamari. Gitu. Kalau di kampung awak mengaji guru awak kan wajan benar lelok tu. Tu. Kan gitu tu. Ya. Kalau labiah boleh statusnya sunnah. Nah indah boleh kurang. Kalau pas alhamdulillah. Berarti terpenuhi syarat. Kunun syarat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apalagi yang keempat, wamsahu biruusikum, menyapu kepala. Ingat bahasanya menyapu kepala, bukan rambut, bukan kaniang. Ini kadang kawan kan ikutnya, itu kaniang tu. Atau mereka kuah ibu-ibu yang akan pilih kalian saya. Kok kedua wah. Ayo bi pada, anda tahu ada alasannya macam-macam lah gitu kan. Yang jadi penginang itu kan nabi pada sekali wada saya matu ibu itu kan. Kadang adanya jamaah sembahyang sedolah kali mau waktu aja jamaah. Wayu mau. Ya. Jadi bahasanya menyapu kepala.
dengan tangan ya bu ya, ndak pakai sapu lidi do. Lidi kok tangga paluh do ka, menyapu kepala. Bila air, ada ulama yang menyatakan menyapu kepala tu babalian tu. Nah, do. Tujuannya apa? Supaya rambut yang bagian belakang-belakangnya tu juga kena air wudu. Sapu kepala. Rambut panjang tetap menyapu kepala, ndak rambut situ do. Menyapu rambut. Kalau kan kepala. Kalau rambut panjang dah sampai kamari disapu do. Janganlah pakai jilbab bau dua tu. Buka jilbab tu. Awak kan di kamar wudu. Boleh. Ibu-ibu sama ibu-ibu boleh. Yang tak boleh di muka papa. Di muka laki-laki yang tak boleh dah. Tapi kalau perempuan sama perempuan kan ada masalah. Kami laki-laki sama laki-laki kan ada masalah. Kalau tidak namu buka biabi, buka seketik saja untuk wudu. Yang penting dalam berwudu itu jangan sampai tidak sempurna. Karena di sini bahasanya fayahsinul wudu, sempurnakan wudu. Kalau sempurna wudu tu jangan main-main je lah. Jadi kalau rambut panjang, yang disuruh, yang diperintah itu bukan menyapu rambut, tapi menyapu kepala. Dek rambut tumbuh di kepala, maka rambut itu kan naik. Oh gitu. Kalau orang botak bakilik kepala ndak ada rambut seincai Allah do. Tetap sapu kepala tu. Karena bahasa bukan menyapu rambut, tapi menyapu kepala. Lah bu. Panjang tak panjang rambut atau pendek, rambut tak berambut, tetap kepala disapu. Jalan mota lo deh, Allah. Apa je nak di hutan lah bau dua mota juga lah. Dari rumah lah mota sampai ke masjid. Orang azan di masjid lah mota juga. Antara solat sunnah je solat wajib mota juga. Siap solat lah mota lo. Beko ke pulang mota sepanjang jalan. Alun masuk ke rumah do pasti tagak di muka rumah dulu mota zai. Ndak di siko ndak do. Ndak pasai-pasai. Memang Hindu tu pauta gitu kan. Nampak kok jangan kadang otak salah gitu kan. Ya. Aku sambil ibadah mau tayo, ndak boleh. Kalau dari segi hukum, berwudu itu ndak boleh sambil berbicara. Sambil motota. Ya Bu ya. Saya lah wudu dulu, kau motota lah kau lihat. Tapi ibu siko ndak ada dah, ndak pota. Ibu siko jawi tu doh. Jaga wibawa. Ndak jawi nama kabeh tu doh. Jawi berwibawa. Ya, jadi niat membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai mata siku. Redaksi bahasanya tu perlu dipahami. Kemudian menyapu kepala, wamsahu biruusikum. Karena Al-Quran itu menjalian itu. Apa lagi? Yang kelima bu, yang sampai tidak tahu lo rukun solat. Talingo sunai. Membasuh kedua warjulakum, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tidak sampai mata kepala doh. Mata kaki. Meniga kalikan bilangan sunnah, mulai dari yang kanan itu adalah sunnah. Gitu. Yang penting bakok tangango ibu. Membasuh telinga itu sunnah ibu. Bilang sih ibu mau. Senyum loh bu. Ya, lalu jauh-jauh mau dari wali, kau tiba-tiba kena wangi je. Jadi
niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai mata siku, menyapu kepala, dan juga membasuh kaki sampai mata kaki. Kalau balabia sampai ke tumit, sampai ke batis sunnah. Nyo yang tak boleh kurang. Ingat kata Rasul, sering umatku abai atau terabaikan dalam berwuduk, di antaranya tumit bagian belakang. Nyo basuh di muka situ nya dah. Kadang goyang-goyang tu dekat keran tu. Itulah tu. Agak di bawah lah di berasian dah. Makanya sampai ke belakang. Di belakang tumit itu sering terabaikan. Jangan sampai itu tidak kena dengan air wudu. Karena itu adalah bahagian dari anggota wudu. Seluruh bahagian anggota wudu itu wajib basah dengan air wudu. Kalau ada hal-hal yang menghalangi air sampai ke anggota wudu, harus dihindarkan terlebih dahulu, kecuali dalam kondisi darurat. Gitu. Kondisi darurat ya boleh. Tapi kalau dalam kondisi normal, makanya itu salah satu perempuan itu, ibu-ibu itu tidak boleh memakai apa namanya di kuku itu tuh, ya lengket tuh, kotek. Kotek tuh, karena kotek itu adalah menutup, yang ditutupnya kuku. Kuku adalah bahagian dari anggota wudu. Tak kala wudu kuku tidak kena air wudu, maka tak sempurna wudunya. Kalau wudu tidak sempurna, solat tidak sempurna. Ini ke situ dikasih itu. Makanya ulama tidak membolehkan. Kalau solat tidak sempurna, itu sama nanti solatnya tidak punya nilai. Gitu. Jadi makanya berwuduk itu pada dasarnya wuduk itu tidak wajib. Kapan wuduk itu wajib? Kalau dibawa untuk ibadah, wajib. Contoh, awak menyuruh anak awak naik kate lotiang. Naik kate lotiang tu wajib paralu. Ado nang dia ambil situ. Jadi maksudnya baca ronyo tasarah nam pokok sampai ado ambil telotiang tu. Nak kau baka nyo cari janjang. Janjang itu menjadi wajib untuk naik ke atas loteng. Mencari janjang wajib? Tidak. Yang wajib apa? Naik loteng. Kadang diambil. Tapi janjang menjadi wajib karena naik akan loteng. Gitu. Paham ibu ya? Jadi wuduk itu akan menjadi wajib kalau dibawa untuk ibadah wajib. Salat, tawaf, kan harus wuduk dulu. Nah, boleh wuduk patah. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, masih ada yang akan ditanyakan? Boleh ibu? Daripada bawa pulang lah pertanyaan tu. Yang terakhir apa rukun wudu? Tadi 5 baru, yang 6. Ya. Yaitunya tertib. Apa itu tertib? Berurutan. Sebaiknya seperti itu. Jangan tak kena saja. Tak kena suka kilo lo. Tu suka palo lo. Baru pasang niat. Atu nang kalau mak dewe nomor itu mah. Mamu Masya Allah. Ndak, awak ndak pandai mengizinkan melirian tu dah. Nampak kok tertib, berurutan. Itu setidaknya supaya ibadah kita lebih sempurna. Makanya di sini bahasanya fayuhsinu ma mirim yatawanda. Siapa yang berwudu fayuhsinul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, illa ghufira lahu ma baina wa bainahu bis shalah.
dia mendapat ampunan dari Allah sampai dia melaksanakan solat. Belum dia melaksanakan solat, sudah mendapat ampunan dari Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tolong jaga wudhu. Kama saja wapai, wudhu dulu. Sebelum kita naik kendaraan, wudhu dulu. Pergi ke pasar, pergi ke kampus, pergi sekolah, pergi ke kantor, pergi ke rajo, pergi ke sawah, pergi ke ladang. Wudhu dulu. Ini kalau ke sawah, ke ladang, cangkul tu kan dalam keadaan suci. Masak ibu-ibu di dapur, wudhu dulu. Gitu. Kalau berancak tu. Ya bu, ya nih. Wah, Masya Allah. Boleh sangat. Boleh. Oh iya dah. Bagus tu. Jangan badak dulu baru dua. Baca lemoan beko. Cemong-cemongnya. Dia bawa dulu baru bedak. Pakai bedak, pakai miap, pakai sedo, pakai calak, pakailah sedo lahir dah ada. Ambo hafal sedo itu. Karena istri ambo perempuan gitu kan, makanya ambo tahu gitu kan. Ya boleh. Pakai bedak boleh. Mau bedak pipa, bedak baris jadi yo. Terserahlah. Ini pakai bedak baris kadang hobi kan. Jadi enggak apa-apa, boleh. Tapi usahakan bapak ibu nang kawada, nang pakai perhiasan tu, pakai ala-ala kecantikan itu, usahakan yang memang steril dari hal-hal sifatnya yang terlarang. Apalagi kalau untuk dibawa solat, kalau pakai parfum, pakailah parfum yang non alkohol. Kalau bedak, pakailah bedak yang bagus, yang tidak ada indikasinya kepada hal-hal yang terlarang sifatnya. Kan ada itu produk-produk itu. Makanya pakailah sekarang produk-produk dalam negeri lagi, produk-produk Islam. Yang produk yang dari Islam itu saya pakai. Kan MUI sudah mengharamkan itu. Ya, Ibu ya. Jadi kalau larang jangan lakukan lagi. Kesian buat kau. Ini orang awak kau. Ya, kalau ndak air putih saja, kan ndak harus pakai ini. Putih keluar lah tu mah. Ya ngek selesai tu. Ya ngek mana lo, bisa minum lah itu kan. Ngek mana enggak lega lo kau. Saya biasa kan membawa termos tu. Karena udah beberapa tahun ini biasakan air matang minum. Karena sehat, darah encer. Bu ya, boleh pakai bedak bu, boleh. Siap wudhu. Yang lain? Tapi kalau seandainya nanti wudhu ibu batal, mau salat, tetap wudhu lagi. Jangan kau gara-gara wadah, kau ndak wudhu kau dah. Oh gitu. Ya, tetap wudhu lagi. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis sahih, al-wudu yukaffiru ma qabla. Wudu itu melebur dosa-dosa sebelum apa? Sebelum salat. Tsumma tasirus shalah nafilah. Kemudian dia salat atau melaksanakan ibadah salat, sebelum dia melaksanakan salat, dosanya sudah dilebur. Dilebur itu pengantu bu? Hah? Dilebur di pengantu? Dihabiskan, hilangkan. Jadi sebelum kita salat, kita sudah dileburkan dosa kita. Itu hebatnya wudu. Maka alangkah sangat bahayanya kalau ada orang yang salat tapi tidak berwudu. Ini ada tu. Bah ndak wudu, lupuh Pak. Nah, kalau lupuh tu bahaya leh. Bah ndak salat ndak wudu. Kan yang wajib tu kan salat saja kan. Oh iya dah. Akarnya kan jadi itu. Yang wajib salat, wudu ndak wajib dah saja. Jadi ndak usah wudu saja. Bahkan ndak wudu, takut dia kambiang maksudnya. Takut dia kan kambiang.
Ya, baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi amalan atau pahala ibadah wudu itu, al-wudu yukaffiru ma qablahu, meleburkan dosa-dosa sebelum dia melaksanakan sholat. Dan sangat luar biasa, terutama orang-orang Islam yang begitu hebatnya, setiap melaksanakan sesuatu ibadah yang dilaksanakan itu berwuduk terlebih dahulu. Maka sebelum berwuduk, dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Alangkah ruginya awak ibadah tetapi tidak melaksanakan amalan wuduk. Jadi kawan-kawan yang beribadah, maka berwuduklah terlebih dahulu. Kalau ingin wuduk seperti wuduk Islam, ya masuklah dalam Islam. Karena untuk masuk ke dalam Islam itu tidak banyak syaratnya. Nampokok lain muah. Sama ya kayak gini. Kita ingin masuk surga, tapi tidak mau masuk Islam. Teman-teman kita tanya itu, kamu nanti kalau mati mau masuk kemana? Neraka, surga? Ya surga lah Pak. Kalau Tuhanmu tidak menginginkan kamu masuk surga, ya pasti menginginkan lah. Masa tidak menginginkan? Ya kalau tidak Pak, tidak mungkin itu katanya. Ini kan karya ngok lah tuh. Sementara untuk masuk surga itu harus syahadat. Contoh logikanya kayak gini. Ambo kuliah di YEN atau di UIN, tapi saya tidak daftar. Ambo tidak daftar situ doh. Tapi proses perkuliahan ambo ikut ambo beraja. Ada ujian, ikut ujian, tapi tidak daftar. Nanti pas penerimaan ijazah, ambo minta ijazah. Pak, saya butuh ijazah Pak, mau melamar Karajo. Ijazah apa? Ijazah UIN, YEN. Kamu mahasiswa sini? Iya. Lain daftar dulu. Enggak sebenarnya. Mamuahnya. Mamuahnya. Awak ingin masuk surga, tapi syarat untuk masuk surga tidak dipenuhi. Mamuahnya. Mamuahnya doh. Itu sama minta sisik kelimbik nama tu mah. Enggak mungkin itu. Sama saja itu. Pintu gerbang untuk masuk ke dalam surga, masuk dalam Islam itu adalah syahadat. Itu penting. Makanya baca syahadat. Lah selesai baca syahadat cukup kah? Belum. Lamalkan karajuan syahadat tuh di mana? Dalam solat. Itulah 5 waktu yang wajib setidaknya. Gitu caranya. Jadi sama saja. Jadi kalau kita ingin mendapat kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aturan-aturan Allah. Jangan lari daripada itu. Bisa ada itu ditanyakan baru jam 7:30. Ayo, jangan payah anak Pak. Sebentar Bu. Lado Bapak di depan. Ntar Bu. Ada satu kami yang laki-laki sampai buat di satu di masjid yang banyak. Ya. Jangan bu, cuman sampai habis. Ya. Ya. Jarang yang bisa. Itu dalam kondisi tertentu ada bisa bersuci sesuai dengan membersihkan kedua apa itu kan. Ya. Nah, sementara kita harus salat. Udah Pak. Baik. Jadi sebaiknya memang toilet yang aco kok di hotel kok. Yang sering itu di hotel-hotel ada yang memang sebagai masjid memang disiapkan sarananya untuk sunnah dalam buang air itu kan duduk. Makanya yang banyak karena penyakit prostat apa namanya itu? Iya Pak ya. Itu laki-laki, ibu-ibu steril dari situ tuh. Tidak ada. Karena memang tak kala kita duduk itu jongkok itu, maka saluran air sen itu lancar. Dan sunnahnya malahan dirikan kaki satu.
Dia kaki yang berdiri itu nanti menekan lambung. Nah gitu. Ada sunnah-sunnahnya itu. Nah nanti lancar dia. Nah, jadi kalau seandainya memang tidak ada, kadang-kadang memang tidak ada disiapkan, ada kadang-kadang tidaklah sempurna, ada kumuh warna. Gitu. Kalau jongkok di situ khawatir awak karena ilo awak itu kan. Nah, karena ilo apalagi sampi dah tangguang lah doh. Lutui karena ijo anu tu itu kan. Kalau memang tidak ada, itu memang boleh berdiri. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu nanti ya imbasnya nanti tidak bagus. Cuma nanti dalam teknis buang air itu satu, mendaham atau mendehem, apa namanya itu? Batuk. Nah itu. Walaupun awan dah batuk, batuan. Tak kalah kita batuk itu nanti itu dia menekan. Padahal tidak batuk itu doh, tapi di batuan. Nah gitu. Itu nanti dia akan membantu mendorong keluar sisa-sisa air seni tersebut. Dalam ilmu fikih seperti itu, Pak. Boleh dibatukkan. Dan itu malahan hukumnya sunnah. Tidak bisa sekali, dua kali, cukup sampai 3 kali gitu kan, sampai berkali-kali gitu kan, sampai memang betul-betul kita sudah sempurna. Itu kan bahagian daripada adab tata cara buang air kecil. Nah gitu. Kalau memang ada tempat disiapkan oleh masjid ataupun teman-teman kita buang hajat itu untuk duduk, nah itu alhamdulillah itu lebih bagus gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya memang tidak memungkinkan dalam kondisi-kondisi tertentu, nah itu harus terpaksa kita berdiri, maka teknisnya mendehem atau dibatukan. Nah gitu. Itu setidaknya membantu. Yang lain ayah ibu, silakan ibu. Ini belakang ibu. Iya bu. Awal sholat Isya berjamaah, udah ada 3 rakaat. Tarasul ditahan dia Ustaz. Warna sudah pertama. Udah bu? Sudah. Itu aja. Satu, kalau kita sedang sholat, kemudian ada terasa ingin mengganggu di dalam diri kita, apakah kalau memang lata sasak bana, apalagi kalau mengaca lo, lepian bu, izin keluar dulu. Kalau enggak, aku mencoro, sebeku. Gitu. Ya, nggak boleh ditahan. Tapi kalau seandainya memang buang angin itu mungkin perut rasa apa saja, bedakan, kita yang tahu, bedakan saja apakah ini memang buang angin betulan yang terasa di perut atau memang nyodo gangguan tuh, gangguan siubili itu memang kayak gitu. Itu kalau memang tahu kita gangguan itu gangguan, enggak usah dilepaskan, lanjutkan saja sholatnya, fokus, kita khusyuk di dalam sholat. Tapi kalau memang buang air besar, buang air kecil yang tidak mungkin untuk apa, itu boleh dilepaskan. Tapi ada melepaskan itu kalau ibu sholat sendirian atau jamaah? Berjamaah. Berarti ibu mundur ke belakang, caliak tampe nandake dari dinding, kasih itu keluar, mundur ke belakang. Kamai ibu dake, dinding kau kemari, kemari, jangan jauh lo. Kemudian tugas ibu adalah menarik atau teman menggeser di samping ibu. Kemana dake tadi? Imam siko. Nah kalau dake yang sebelah kiri, dari sebelah kiri dia. Jadi dorong lo, dorong untuk lihat aja kok. Wih, itu enggak. Tarik sedikit. Itu tujuan kita memberi isyarat supaya dia bergeser. Gitu. Nanti yang lainnya juga bergeser. Gitu. Jangan sampai soft kosong. Itu adabnya seperti itu. Mundur ke belakang. Itu ya mundur ke belakang ya. Maju ke mengko. Jadi mundur. Jangan ke depan lewat. Mundur. Berarti kalau mundur, ini sawananya kan kita kan penuh di sini nih. Penuh shop kita gitu kan. Kalau di Madinah itu kan ada peluang tempat lewat gitu kan. Bapak ibu yang sudah haji umrah kan tahu tuh. Ada peluang seketik untuk tempat lewat situ.
Kan itu tujuannya tuh. Tujuannya supaya bisa lewat di sana kalau ada jamaah kita yang beruzur. Boleh dilepaskan nih Bu, kalau memang uzur itu adalah uzur yang sangat darurat sekali, darurat fil ibahah. Kemudian jangan masuk ke tengah lagi, Bu. Halo, udah selesai. Jangan masuk ke tengah lagi, masuk manasab yang kosong. Mungkin di ujung sana, masuk sana kalau bisa. Kalau enggak di belakang. Nah, sesuaikan saja. Barat tinggal kaja itu. Ya Bu ya. Baik, demikian saja. Karena waktu sholat isya kita sudah kedengaran masuk. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat. Tolong sekali lagi Bapak Ibu jaga amalan wudhu kita kemana saja kita pergi. Mudah-mudahan itu menjadi amaliyah bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam ala